There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kita di channel ada Lisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum, terima kasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Ketemu lagi nih teman-teman di channel aku, Emma Pratama Adalisa. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa ya di subscribe dulu yang belum subscribe. Dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Nah, kalian boleh follow juga IG aku di @emma_pratama ya. Oke, teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu berlimpah rezeki ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau sharing lagi aktivitas aku sebelum mudik. Ini aku siap-siapin baju yang mau aku bawa untuk mudik nanti ya teman-teman. Dan pastinya ini tuh super rempong banget kalau udah mau berangkat kayak gini. Nah, ini tuh aku udah 4 tahunan ya teman-teman. Selama abis ada corona kemarin itu aku belum ada pulang lagi. Nggak terasa banget, waktu itu anak aku yang kedua Delisa itu aku bawanya pas masih 4 bulan ya, naik pesawat ke mana? Ke Goa. Sekarang dia tuh udah sampai mau 4 tahun ya, bentar lagi. Dan itu aku belum pernah mudik ya, lebaran ya teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah tahun ini tuh kita mau mudik. Nah, aku tuh senang banget ya karena udah lama banget ya kan nggak mudik. Nah, jadi kali ini tuh kita mau bakal ketemu sama keluarga-keluarga besar aku di sana, sama keluarga-keluarga suami juga ya pastinya. Nah, ini tuh barang-barangnya udah aku packing-packingin semua, dan sebagian ini aku taruh di plastik laundry kayak gini ya teman-teman. Jadi tinggal disemprot gitu sama parfum laundry, baru deh ditaruhin di koper. Ini baju, yang satu koper ini khusus baju-bajunya anak aku, yang satunya lagi ini khusus baju-baju aku sama pak suami. Untuk kopernya ini jadi aku cuma bawa 2 aja, sisanya bawa tas-tas. Ini baju-baju tidurnya juga udah aku satu-satuin yang setelan gitu, jadi biar nanti itu nyarinya enak ya. Nah, soalnya kalau nggak bawa banyak baju juga agak rempong ya, kalau punya anak kecil tau lah ya. Karena bajunya mereka itu kadang-kadang dikit-dikit kotor gitu. Jadi ya udah, ini tuh lebih banyak bajunya si bocil ya sebenarnya. Kalau baju aku sama pak suami ini tuh dikit aja, soalnya mamaku kan kemarin bilang tuh gak usah bawa banyak baju karena bajunya mamaku kan juga masih sedang ya sama aku, kayak daster-dasterannya gitu. Nah, jadi aku bawa baju-baju yang mau kayak dipakai jalan aja sama yang untuk hari H lebaran nanti. Teman-teman gimana nih, kemarin mudik atau enggak ya? Nah, kalau aku tuh sekarang udah jauh banget nih teman-teman kalau mudik. Kalau tahun lalu kan itu aku masih di Goa. Nah, ini aku udah di Unaha, di Sultra ya, Sulawesi Tenggara. Jadi itu kalau mau pulang harus transit. Kalau dulu kan enggak. Nah, sekarang itu transit ya. Kebetulan juga nggak ada sih yang nggak transit karena emang arus mudik kayak gini kan lagi rame-ramenya ya. Itu aja tuh syukur-syukur kemarin masih dapat gitu ya untuk tiketnya. Dan lumayan banget ya untuk tiket pulang itu. Kemarin aku sama Bapak Adel itu sekitar berempat itu sekitar 13 jutaan ya teman-teman. Untungnya itu masih ditanggung sama kantornya suami seperti biasa ya. Kalau untuk untuk pulkam gitu tuh memang ada jatahnya.
Jadi ya alhamdulillah ya teman-teman, kalau misalnya biaya sendiri wow lumayan banget ya kan. Di jalannya aja udah berapa memang ya kan untuk transportasi ininya, kendaraannya. Karena kalau aku mudik itu banyak banget teman-teman yang dilewatin, lewat udara, laut, darat, pokoknya semua deh ya. Pokoknya ya capek deh kalau dibilang capek, tapi happy juga karena mau ketemu ya kan sama keluarga. Ini mohon maaf banget suaraku tuh agak serak ya teman-teman, karena aku lagi kurang enak badan. Jadi ya kayak gitulah ya suaranya. Lagi apa itu ya, kayak batuk gitu loh teman-teman. Jadi begitulah suaranya seraknya. Kalau di tempat aku kemarin di sana tuh lagi musim ya batuk pilek. Anak aku juga tuh kemarin sempat demam naik turun gitu. Tapi udah ini sih udah turun. Lagi ini juga ya kan cuacanya hujan, panas. Jadi ya begitulah ya. Nah, ini udah aku packingin juga untuk makeupnya Bocil. Ini aku taruh di sini ya, di koper makeup ini. Sebelahnya ini makeup aku. Nah, biasanya ini selalu aku bawa, tapi yang kecil aja ini aku bawanya karena aku tuh mudiknya nggak lama ya teman-teman, cuma 1 minggu. Cuman itu tuh 1 minggunya 2 harinya di jalan gitu ya, sisanya paling di rumah aku 2 hari di rumah mama aku. Seharinya itu keliling-keliling sih, biasanya kalau lebaran pertama gitu ke tempat kai aku itu keliling, pokoknya ke kampung-kampung lah gitu ya, keluarga-keluarga kai aku kan banyak ya teman-teman. Nah habis itu nanti baru ke tempat mertua aku, dulu sih ya, baru nanti pulangnya nginap lagi tuh di tempat mertua. Nah dan ini udah selesai semua untuk aku packingin. Dan sekarang ini waktunya aku mau bersih-bersih rumah dulu ya teman-teman. Karena ini tuh kalau udah packing kayak gini tuh wah pasti berhamburan banget. Ini rumah udah kayak kapal pecah ya, ini bukan main. Udah nggak beraturan kan bentuknya, udah ada makanan juga. Ini bekas buka puasa kemarin itu tuh masih ada di situ teman-teman. Jadi ya udah ini sekalian aku bersih-bersihin dulu. Ini aku packingnya itu pas mau 1 hari 2 hari ya, 2 hari sebelum apa namanya itu, 2 hari pas masih ada sisa puasa itu loh teman-teman. Nah jadi ini malam-malamnya ini aku lanjut beberes lagi. Ini tuh malam tanggal 19 ya, karena tanggal 19-nya itu aku udah berangkat. Jadi ini aku tuh malamnya bener-bener ngebut banget beres-beres. Pokoknya besoknya itu udah rumah itu udah aku bilang tuh sama suami, kita harus ngebut beres-beres karena nanti aku kan datangnya tuh udah pasti capek ya kan kalau udah datang dari mudik. Jadi pastiin rumah itu benar-benar harus bersih semuanya, nggak ada tumpukan piring, nggak ada apa, pokoknya bersih semua lah ya teman-teman, biar rumah itu nggak ada yang bau-bau, nggak ada apa sih, nggak ada yang berhamburan gitu ya. Jadi kalau dilihat bersih kan enak ya, kalau pulang itu rasanya ngelihatnya itu plong gitu ya kan, nggak ada yang kotor-kotor lagi. Nah ini mejanya juga aku angkatin karena di sini tuh biasanya suka ada mainan-mainan lah, nyempil. Kadang juga ada apa itu namanya, kertas-kertas, pokoknya nggak jelas deh ya teman-teman. Nah jadi itu sekalian aku angkatin, ruang sigirisnya juga. Nah ini tadi makeupnya udah aku bawain ya sebagian. Jadi tuh tinggal dikit di situ. Lanjut ini aku tinggal sapu-sapuin aja. Setelah itu nanti ini mau aku pelin ya, karena ini tuh abis ada kayak bekas tehnya Bocil aku ya. Tadi waktu buka puasa itu ada tehnya gitu tumpah di bawah Roxy Grace. Ya udah deh, itu udah kalau lengket tumpah segelas kayak gitu. Ini tuh bener-bener lengket banget di lantai dan gak enak banget. Makanya itu sekalian aja aku bersihin. Oke lanjut, nah dan di bagian sofa sini juga aku geser-geser karena di sini tuh benar-benar kotor banget. Ini sampahnya langsung aja aku sapu-sapu ini ya teman-teman. Di sini tuh kadang-kadang nggak pernah bersih karena kadang juga banyak mainan yang masuk ke kolong sofa. Jadi sofanya ini aku geser dulu ya teman-teman. Sekalian ini tuh aku cariin sepatu anak aku yang hilang, siapa tahu ada di bawah kolong sini. Dan kebetulan ini paket aku udah sampai. Ya bentar. Paket. Ayah. Kasih ya mas. Ya. Oke dan ini langsung aja kita unboxing paketnya. Nah jadi ini aku ada order Notel Cordless Electric Spin Scrubber. Nah ini tuh
Aku senang banget karena ini bisa banget untuk membantu kita bersih-bersih di rumah. Nah, untuk kartu garansinya ini tuh dia garansi selama 12 bulan ya. Dan untuk service centernya udah ada 30 kota di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya mesin-mesinnya itu ada yang bermasalah. Dan di sini juga udah ada buku petunjuk untuk cara pemakaiannya ya. Notel ini dikeluarkan untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor tanpa perlu menggunakan tenaga yang ekstra. Dan Notel Cordless Electric Spin Scrubber ini memiliki bobot yang sangat ringan, portable dengan 8 sikat yang berbeda-beda. Multifungsi yang pastinya setiap sikat ini tuh dia fungsinya beda-beda ya teman-teman. Nah, dan ini juga ada untuk chargernya, ini tuh fast charging ya teman-teman. Jadi gak usah khawatir, ini tuh charge-nya dia cepet banget dan juga awet pastinya baterainya ya. Karena untuk kapasitas baterainya ini udah 2000 mAh ya teman-teman. Untuk bentuk handle-nya dia seperti ini. Nah, ini cara pasangnya juga gampang banget, tinggal disatu-satuin aja seperti ini. Pokoknya ini tuh anti ribet banget ya teman-teman. Dan ini juga bisa digantung. Untuk beratnya ini sekitar 1,5 kilo, jadi ini sangat ringan banget sehingga kita itu makanya itu nggak kayak terbebani gitu ya teman-teman, karena ini produknya tuh dia benar-benar ringan banget. Nah, dan ini udah dipasang, tinggal kita pasang untuk sikatnya. Nah, karena tadi di lantai itu ada kayak ketumpahan teh gitu ya, bekasnya buka puasa kemarin, jadi ini mau aku bersihin dulu lantainya karena itu udah super lengket-lengket banget. Nah, ini aku pakai yang sikat seperti ini ya untuk modelnya. Oke, dan ini lantainya yang mau aku bersihin. Ini aku udah kasih untuk sabun pel-pelan ya. Langsung aja nih kita bersihkan di area yang mau kita bersihkan nih teman-teman. Nah, enaknya kalau kita pakai Notel Spin Scrubber ini, kita nggak perlu lagi untuk capek-capek ngarahin ke sana sini ya teman-teman, karena itu dia udah otomatis bergerak sendiri. Jadi kita itu tinggal ngarahin aja ke posisi mana yang mau kita bersihin. Pokoknya ini menghemat tenaga banget. Nah, itu setelah udah dikasih sabun, lanjut ini aku mau keringin sama yang modelnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang kayak model ada cendol-cendolnya gitu. Nah, ini langsung aja aku minta tolong sama Pak suami ya untuk kerjain di sini. Karena kita tuh bagi tugas ya teman-teman kalau untuk bersih-bersih. Nah, dan ini di bagian ruang tamu udah bersih banget ya. Nah, ini lantainya juga udah kinclong. Nah, lanjut ini aku mau balikin untuk matrasnya ya, karena ini udah bersih banget lantainya. Next, nanti setelah bersihin ruang tamu, ini aku mau lanjut lagi untuk bersihin kamar mandi. Jadi biar nanti itu kalau misalnya udah balik kampung, ini di rumah udah pada bersih semua ya teman-teman. Nah, ini sikatnya aku ganti, jadi ini tinggal diganti-ganti aja ya. Nah, kalau dulu nih Bapak Adel itu termasuk malas banget untuk bersihin bagian kamar mandi. Nah, sekarang ini tuh semenjak ada Notel Spin Scrubber, jadi ini tuh kita nggak bakal encok ya kalau udah membersihin kamar mandi. Nggak ada lagi deh tuh ya drama-drama sakit pinggang, karena ini juga berasnya ini benar-benar bersihinnya juga gampang, tinggal dibersihin aja atau dicuci sama sabun. Nah, ini tinggal diganti-ganti aja sama sesuai kebutuhan ya, dan juga ini tuh di ujungnya bisa dibengkok-bengkokin gitu, jadi bisa menjangkau ke area yang susah untuk dijangkau. Ini juga bisa untuk membersihkan seperti wastafel, cermin, lantai kamar mandi, dan dinding kamar mandi ya teman-teman. Selain itu, Notel Spin Scrubber ini juga bisa banget kalau misalnya kita mau pakai untuk bersih-bersihin mobil atau seperti kaca mobil dan pintu mobil, ini juga bisa banget ya teman-teman. Nah, besok paginya lanjut ini Pasu bersihin di area jendela luar ya, karena ini udah kotor banget. Sebelum berangkat pokoknya serumah ini tuh sebelum lebaran wajib banget dibersihkan full ya teman-teman, karena nanti kalau udah pulang rasanya tuh tenang ya kalau rumah ditinggal dalam keadaan bersih. Pokoknya ini rekomen banget, kalian wajib punya untuk Notel Spin Scrubber ini. Untuk link pembelian aku taruh di description box ya teman-teman, jadi kalian bisa order di Shopee dan lain-lain. Cus ya, pokoknya kalian wajib banget punya ini. Oke, di dalam rumah tadi udah selesai dibersihin semua. Lanjut ini kita bersihin yang di luar. Nah, ini sampah yang daun-daun. Di sini kita bakar juga ya teman-teman, mumpung tadi tuh seharian nggak ada hujan, jadi dia nggak basah. Sekali ini kita bakar dulu sambil ditungguin ya kalau kayak gini tuh, karena kan ini harus ditungguin memang ya, karena kan ini api ya teman-teman, takutnya dia nanti nggak kita lihat gitu ya, dikirain sudah dikirain udah mati sekali masih hidup. Sambil ini tuh juga kita tambah-tambahin bensinnya, soalnya ini tuh dia cepat mati ya apinya, bentar aja tuh dia mati karena ada yang basah-basah juga gitu di bawah situ. Kadang-kadang tuh anak aku suka buang juga gitu ya ke situ teman-teman. Nah, kalau sampahnya si
daun-daun cherry itu aku sapuin di sini ya, memang setiap hari karena mau disapu kemana lagi ya kan, karena tempat sampah di sini tuh lumayan jauh banget. Jadi udah aku taruh aja di situ, nanti kalau udah kering panas baru aku bakar sama Bapak Adel. Biasanya sih kayak gitu ya teman-teman. Itu aja rumput-rumput udah tinggi banget, belum aku cabutin, belum sempat. Next lah ya itu untuk si rumput-rumput sekalian, nanti kalau aku pulang aja udah dari mudik baru. Nah ini dapur juga udah selesai dibersihin. Piring-piring kemarin udah aku cuci duluan, jadi tadi tinggal rapi-rapiin sedikit aja ya untuk dapurnya. Nah terus itu di bagian kamar, ini juga kamar udah selesai aku rapiin ya teman-teman. Jadi nanti selesai bersih-bersih, mandi bentar, abis itu tinggal tidur deh. Oke, nah kalau udah kayak gini kan enak ya teman-teman rasanya tuh. Nah dan lanjut, ini aku mau rapiin ampau dulu. Ini tuh Bapak Adel nuker uang barunya nggak banyak ya teman-teman, cuma 1.500.000 aja. Jadi ditukar sama yang 5.000-an uang barunya tuh 500.000. 400.000 uang 10 ribuan, 400 ribunya lagi uang 20 ribuan. Nah ini kalau uang 50 ribu sama uang 100 ribunya ini uang lama ya, bukan uang baru. Nah ini tuh amplopnya udah aku pisahin ya sesuai warnanya. Nah jadi ini tuh yang amplop warna pink, isinya juga warna pink ya uangnya. Uang 100 ribuan yang warna biru, ini juga warna biru. Ini tuh aku isinya random ya, seru-seruan aja sih sebenarnya. Nah jadi ada juga yang isinya itu aku lebihin dari 100 ribu, ada yang 300, kayak gitu-gitulah ya teman-teman. Tergantung siapa yang mau dikasih gitu ya kan. Karena kadang-kadang ada juga yang kayak anak kecil yang gak kenal gitu kan, entah dari mana gitu. Nah itu kadang-kadang aku kasihnya 5 ribu, 10 ribu, 20 ribuan. Udahlah ya, yang penting apa namanya, yang penting kadang-kadang anak-anak itu kan dia nggak mau cari jajan atau kue-kue kan, yang penting mereka itu udah dapat ampau aja udah deh, biasanya tuh langsung pulang. Nah jadi ya udah, ini tuh aku isinya random ya teman-teman tuh. Nah dan ini juga apa namanya, sebagian aku pisahin juga ya di dompet sini, karena ini amplopnya aku kemarin belinya tuh nggak banyak, aku belinya tuh cuman 2 pak aja, cuman dapat 20 apa ya, 20 piece ya kalau nggak salah. Nah jadi ini sebagian aku taruh di dompet pintar sini. Ini aku pisah-pisahin memang ya, per 100 lembarnya 100 ribu aku pisahin. Jadi aku nyarinya tuh nggak kepisah nggak tergabung-gabung gitu ya teman-teman. Nah ini kayak gini nih ya, 50 ribuan, 100 ribuan. Jadi aku tahu kalau ini yang 100 ribu, yang 50 ribu kayak gitu. Kalau di tempat aku tuh lebaran rame ya teman-teman, anak-anak tuh cari-cari ampau. Aku pun juga dulu kayak gitu ya, zaman SD itu senang banget masih cari ampau. Kalau di tempat teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Nah ini kita udah selesai tadi beres-beres. Lanjut ini pas suami sama bocil aku santai di depan sambil makan kue kering yang aku bikin kemarin. Oke deh teman-teman, segini dulu ya video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Assalamualaikum, see you di next video, bye bye.